melaku-melaku menyang sawah, sinau orang menggolek ijazah. Menyang sawah, ketemu Pak Camat, bocah sekolah, oleh ilmu sing bermanfaat. Saya Bayu Efrin Nandika, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 Universitas PGRI Adibuwana Surabaya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk satu. Yes, just dua. Yes, yes, just. Tepuk tiga. Ganda. Ada yang belum makan? Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ya, jangan lupa pakai maskernya. Maskernya dipakai dulu. Ya, maskernya dipakai dulu semuanya. Ya, selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan. Jangan lupa ya. Itu. Baik anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan, ketua kelas silakan maju di depan. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak. Hari ini siapa? Nadia. Oke, Nadia tidak masuk. Ada lagi? Ada yang sakit? Lagi atau izin? Ada? Tidak ada ya, hanya satu orang saja ya. Nadia. Oke, selanjutnya bajunya dirapikan dulu sebelum kegiatan. Bajunya dirapikan dulu, bajunya dirapikan dulu. Nah, rambutnya dirapikan dulu. Sampahnya yang dibawa dibersihkan dulu, sampahnya. Dibersihkan dulu. Ada atau tidak? Oke, kalau tidak. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan, kita menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri dulu. Tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju. Namanya siapa? Saya Amira. Amira. Jadi wilayah itu tempat di mana negara, kota atau desa tersebut. Oke, di mana tempat atau desa berada. Nomor absen berapa? Nomor absen 4. Amira, absen 4. Selanjutnya. Karena luas wilayah merupakan potensi yang sangat besar dari bangsa Indonesia untuk maju dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, beserta yang harus dikelola penduduk-penduduknya. Oke. Nomor absen 12. Tepuk tangan anak. Selanjutnya nomor 3. Apakah suatu wilayah harus angkat tangan? Oke ya, silakan. Suara absen 24. Ia harus karena sebagian wilayah Indonesia terletak di belahan utara dan sebagian lagi di belahan selatan. Oke. Tangan dulu anak-anak semuanya. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Peserta didik mampu mengidentifikasi konflik terkait batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, peserta didik mampu menyusun hasil identifikasi batas wilayah kesatuan Republik Indonesia. Keempat,
peserta didik mampu menyusun laporan hasil identifikasi konflik terkait batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini Pak Bayu mulai, silakan ditulis ada sebuah penilaian. Nah ini satu kelompok kalian tulis di buku tulismu penilaiannya dulu. Ada penilaiannya ditulis dulu. Kelompok cukup satu saja. Satu kelompok nomor absen kelas. Penting agar nggak terpecah belah aja di negara ini. Penting banget. Soalnya kalau misalkan nggak ada kesatuan, negara kita bisa terpecah, bisa apa ya? Gak satu tujuan gitu ya. Penting soalnya kan semboyannya Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi berbeda-beda tapi punya satu tujuan. Penting agar kita tidak berpecah belah. Penting karena itu yang membedakan antara zaman penjajahan sama zaman sekarang. Kalau misalnya dulu kan zaman penjajahan itu belum ada kesatuan ya, makanya masih banyak permasalahan, bahkan kita masih dijajah. Tapi dengan adanya kesatuan itulah yang bisa jadi pengalaman kalau misalnya Indonesia itu pernah merdeka, makanya diadainya negara kesatuan. Karena kesatuan Indonesia nggak apa-apa, Indonesia sama. Karena kalau satu itu yang kesatuan Indonesia. Ketiga, Isinya apa? Kesatuan Indonesia. di Selang Tiga. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Siapa sih yang gak kenal dengan istilah NKRI atau negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu negara yang terdiri dari keanekaragaman suku dan bangsa yang bersatu menjadi bangsa Indonesia atau negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap pemuda-pemudi yang lahir dari daerahnya masing-masing memiliki ciri khasnya tersendiri. Ada dari suku Jawa, Batak, Sunda, Minahasa, dan masih banyak yang lain. Hal ini didasari dari negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Perbedaan dan keanekaragaman ini yang menjadi satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia. Selain daripada perbedaan itu, Pertanyaan alat pemersatu lainnya yaitu rasa senasib dan sepenanggungan akan kejadian yang datang kepada Indonesia. jelas dari makna persatuan tadi ya. Berjuang Dari apa sendiri saja? akan daerahnya Ini masing-masing dari apa? tidak menyelesaikan masalah Apa? dan justru membuat penjajah semakin Bisa masuk mempersatukan bangsa dari bahasa. Nah, aman itu kepersatuan. itu bersatu. Dulu yang memakai bahasa Jawa kuno zaman dulu. Oke ya, ini anak-anak tujuan pembelajarannya tadi sudah. Hingga lahirlah proklamasi Setelah itu ini, nah yang dibacakan oleh Museum lagi ya Tidak pengertian batas dan wilayah Dr. Indonesia. Andes Muhammad Hatta beserta tokoh lain. Hingga terciptalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri hingga saat ini. Berkat persatuan dan juga perjuangan para pahlawan mengusir penjajah, Indonesia menjadi merdeka dan kita sebagai generasi bangsa dapat menikmati keindahan Indonesia ini dengan bebas. Indonesia merupakan negeri yang sangat luas, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Kekayaan Indonesia sangat beragam mulai dari tumbuhannya hingga hewannya, yang berada di darat maupun yang ada di lautan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi bangsa harus menjaga dan melestarikan kekayaan alam Indonesia agar generasi selanjutnya dapat menikmati kekayaan alam tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial tentu memerlukan sebuah media atau sebuah alat untuk menjadi perantara berkomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan salah satunya cara berkomunikasi adalah dengan menggunakan bahasa. Sekalipun di negara Indonesia ini terdapat beberapa bahasa daerah yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, tetapi pilihan bahasa ini cocok untuk dijadikan media atau alat perantara untuk berkomunikasi.
Di Indonesia terdiri dari 652 bahasa daerah. Konon beberapa bahasa daerah berasal dari rumpun Austronesia, misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Aceh, bahasa Madura, bahasa Batak, dan bahasa Bali. Rumpun Austronesia pun tersebar di negara lain, misalnya Hawaii, Filipina, dan Madagaskar. Beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia memang berasal dari suku Austronesia. Namun, bahasa di setiap suku dan daerah selalu berubah dari waktu ke waktu. Nah, perubahan itulah yang membuat bahasa di setiap daerah itu berbeda. Perubahan yang terjadi dalam sebuah bahasa bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Yang pertama itu adanya migrasi, pertemuan dengan bangsa lain dengan bahasa yang berbeda, hingga perkembangan dari teknologi. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Posisi bahasa Indonesia diidentifikasi menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia ini mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama, fungsi bahasa persatuan atau bahasa sebagai pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fungsi pemersatuan ini sudah dicanangkan pada Ikrar Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Fungsi yang kedua yaitu fungsi bahasa nasional, bahasa sebagai jati diri bahasa Indonesia bila berkomunikasi dengan dunia luar, sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, fungsi bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi, seperti sebagai bahasa administrasi kenegaraan atau pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Bahasa sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi. Yang keempat, fungsi bahasa baku atau bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan yang sangat resmi. Contoh seperti penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah, penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, bahasa, serta agama. Dan perbedaan tersebut bukan berarti kita berbeda. Perbedaan tersebut adalah unik. Unik yang jarang dimiliki oleh negara lain. Dan keunikan ini atau keanekaragaman ini harus kita jaga, harus kita budayakan agar tidak terjadi perpecahan belah. Dan perbedaan ini justru yang menyatukan kita. Karena apa? Kembali lagi kepada Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Dan terutama pada perbedaan agama perlu diterapkannya toleransi beragama. Karena apa? Perbedaan agama akan menyebabkan kita menjadi kesenjangan sosial, menjadi perbedaan seperti pada umumnya. Namun dengan diterapkannya toleransi beragama ini, kita menjadi menghormati orang lain, kita menjadi menghargai perbedaan orang lain yang sebenarnya toleransi ini sudah dianjurkan oleh setiap agama. Dan yang termasuk adalah agama Islam yang sudah menganjurkan dengan adanya toleransi, kita mampu menghargai, kita mampu untuk menghormati orang lain. Wilayah Indonesia. Ya, jadi batas wilayah negara bisa diartikan sebagai garis batas pemisah wilayah dan kedaulatan antar negara.
sesuai hukum internasional. Indonesia berada di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Ini loh, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah ini batas wilayah darat. Daratan Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Kalau lautan itu bisa sama ya. Batas lautan bisa berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura, serta Timor Leste. Kalau batas daratannya sama. Batas udara, kalau udara itu mengikuti batas kedaulatan di darat dan di laut. Semisal ada pesawat melewati batas Indonesia atau batasnya dari Papua, ya dari Papua ke Timor Leste. Kalau sudah melewati Papua, berarti ada perbatasannya sama. Batasnya ke atas sama dengan bawah itu sama. Ya tidak ada perbedaan. Nah, kalau wilayah laut Indonesia dapat dibedakan 3 macam, yaitu zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Ini sering ya terjadi perdebatan. Zona ekonomi eksklusif dulu yang pulau apa Nana? Nah, Pulau Natuna. Ya, seperti itu, perebutan wilayah ya seperti itu. Oke, sekarang tugas kelompok tadi sudah dibagikan apa belum? Kartunya, kartu. Nah, kartunya sudah. Nah, kalau kartunya sudah dibagikan, silakan dibagikan temannya semua. Satu kelompok, satu kelompok dibagikan kartunya masing-masing. Oke. Sekarang Kak Bayu tunjukkan yang merah, warna merah. Yang megang warna merah, angkat tangan. Merah. Angkat yang tinggi. Bagikan merah, mana kamu merah? Bagikan merah. Kalau yang biru, biru muda. Biru muda. Biru tua. Biru tua ada enggak? Biru tua ada enggak? Terus habis itu kuning, hijau, abu-abu. Nah, sekarang silakan kalian duduk masing-masing warna dengan warna yang sama. Nah, silakan duduk masing-masing warna. Sekarang masing-masing warna. Baik, sesuai dengan warnanya masing-masing, silakan ditulis. Biru tua, angkat tangan biru tua. Biru tua lah. Biru tua soalnya ini. Jelaskan wilayah negara Indonesia dari perbatasan wilayah, dan penetapan wilayah. Untuk yang kartu merah, angkat tangan. Kartu merah. Kartu merah. Halo. Halo. Oke. Kartu merah, jelaskan karakteristik wilayah mulai dari timur dan barat, darat dan kepulauan, perkotaan dan pedesaan, daerah terpencil dan terluar. Warna biru muda, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud Indonesia sebagai negara kesatuan. Kuning, angkat tangan kuning. Sebutkan, jabarkan persatuan dan kesatuan. Abu-abu, sebutkan dan jelaskan mempertahankan persatuan dan kesatuan. Hijau, berikan contoh masing-masing 3 mempertahankan persatuan dan kesatuan. Waktu mengerjakan 20 menit mulai dari sekarang. Ya, sama semua. Jadi diskusikan sama, satu kelompok warna yang sama. Oke, ditulis di kartunya. Ditulis di kartu jawabannya saja. Langsung di kartu jawabannya saja. Oke, silakan diskusikan 20 menit mulai dari sekarang.
di bukunya coba. Yang merah. Langsung sama. Diskusikan. Ini kan namanya diskusi ya, jadi sama jawabannya. Oke. Silakan cari pertanyaannya. Kerjasama biar cepat. 20 menit. Langsung saja. Langsung jawabannya saja. Oke, dibagi jawabannya apa? Silakan. Jangan lupa dilihat perintahnya warna hijau. Masing-masing 3. Ayo langsung dikerjakan. Menit untuk mengerjakan. Yang kelompok mana tunjukkan di atas. Yang sudah kelompok hijau sudah satu. Sebentar, kurang 10 menit lagi. Kurang 10 menit. Kurang 10 menit. Kelompok siapa yang angkat? Kelompok itu. Oke, 7 menit lagi. Kurang 7 menit. Kurang 7 menit lagi. Langsung jawabannya saja. Sudah.
Oke. 4 menit lagi. Yang sudah angkat tangan, yang sudah kertas mana saja, kartu hijau sudah, abu-abu sudah, hijau sudah, 2 kelompok, kurang 4 kelompok. Kelompok asalnya tadi, nah, silakan kembali ke kelompok asalnya tadi. Oke. Silakan kembali ke kelompok asalnya. Hasil silakan duduk, kembali ke kelompok asal. Kalau sudah diangkat, oke, semuanya. Oke, kalau sudah langsung ditempelkan di karton masing-masing dan dihias, ya. Di karton masing-masing, jangan lupa yang bagus hiasannya, ya. Bagus hiasannya. Waktu untuk menghias adalah 15 menit untuk menghias karton tersebut. Setelah itu dipresentasikan, ya. Itu dipresentasikan 15 menit untuk menghias. Untuk mengerjakan, silakan 15 menit. Judulnya bertiga tadi apa? Dibuka. Judulnya di bab 3. Lima 15 menit untuk mengerjakan.
NKRI bab 3. Bab 3 judulnya. Bab 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok Sumatera mau mempresentasikan tentang kerangka wilayah NKRI. Jadi di sini wilayah timur yaitu Papua, Maluku, Nusa Tenggara, serta Sulawesi. Zaman dulu menyatu dengan daratan Australia dan terdapat jenis hewan seperti burung cendrawasih. Wilayah barat yaitu Kalimantan, Jawa, dan Bali, serta Sumatera zaman dulu menyatu dengan daratan Asia dan terdapat jenis hewan seperti orangutan dan harimau. Mempertahankan persatuan dan kesatuan penting supaya kemerdekaan untuk menunjukkan masyarakat yang adil dan makmur akan mudah capai. Caranya adalah menjalankan atau mematuhi norma agama, hukum, dan sosial, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa negara. Untuk melanjutkan, dan di sini untuk perbatasan Indonesia itu seperti rumah yang jelas tempatnya. Negara pun perlu tempat untuk wilayah ya, yang jelas. Pada sidang kedua BPUPK tanggal 10 sampai dengan 11 1945 soal wilayah sudah dibahas. Menurut Muhammad Yamin, Indonesia mencakup pada waktu Hindia Belanda itu mencakup Timor Portugis atau Timor Leste serta Borneo Utara. Dan untuk persatuan dan kesatuan RI, persatuan gabungan atau terikatnya beberapa bagian menjadi satu. Untuk kesatuan sendiri yaitu keadaan berupa suatu keutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sulawesi NKRI mempertahankan persatuan dan kesatuan penting supaya cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur akan mudah tercapai. Caranya adalah menjalankan atau mematuhi norma agama, hukum, dan sosial, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara. Contoh-contoh: 1. Tidak pernah marah atau mengucapkan kata kasar satu sama lain. 2. Mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. 3. Saling menghargai satu sama lain dan toleransi. 4. Ikut serta dalam komunitas keagamaan atau komunitas hobi. Karena Muhammad Yamin dan Soekarno lebih setuju pada pendapat agar negara Indonesia adalah negara kesatuan. Juga negara kesatuan adalah bentuk dari semangat Sumpah Pemuda. Selain itu perbatasan timur Indonesia adalah Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, serta Sulawesi. Zaman dulu menyatu dengan daratan Australia dan terdapat seperti jenis hewan seperti burung cendrawasih. Barat Indonesia adalah Kalimantan, Jawa, dan Bali, serta Sumatera. Era zaman dulu menyatu dengan daratan Asia dan terdapat jenis hewan seperti orangutan dan harimau. Darat kepulauan, pulau besar, Papua, Sulawesi. Oke, silakan duduk masing-masing anak-anak. Silakan duduk. Baik anak-anak,
pembelajaran hari ini? Halo. Oke, bahwa perbatasan wilayah Indonesia ada 3 ya, ada darat, ada laut sama udara. Jadi kalau misalnya perbatasan udara sama dengan darat, nah daratan dan lautan ya. Oke, anak-anak ada yang bisa memberikan refleksi hari ini, angkat tangan. Oke, Niko maju ya, sini Niko, berikan refleksinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk refleksi tentang pembelajaran hari ini, yaitu untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena melalui pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui apa itu persatuan-kesatuan Indonesia sehingga menambah wawasan kebangsaan kita dan rasa kecintaan terhadap tanah air. Dan untuk rangkuman pembelajaran hari ini yaitu persatuan dan kesatuan Indonesia merupakan hal yang sangat penting karena dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai keberagaman dapat bersatu sehingga keutuhan bangsa dapat terjaga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan anak-anak. Oke ya, Munawwarah maju. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi pembelajaran kali ini, kita bisa melatih public speaking yang saat presentasi dan juga kita dapat meningkatkan sikap kerjasama saat membuat mapping dan meningkatkan sikap menghargai pendapat orang lain saat membuat kartu. Kesimpulan materi kali ini, hari ini kita mempelajari tentang kerangka wilayah NKRI dan pengertian tentang NKRI. Ada juga fungsi tentang toleransi dan juga pentingnya persatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan anak-anak. Baik, anak-anakku kelas 71. Kita lanjutkan materi melalui kerangka wilayah NKRI. Sekali lagi jangan lupa belajar ya, jangan lupa belajar selalu menaati peraturan. Silakan dipimpin doa dahulu. Berdoa dulu ketua kelas, maju ke depan. Silakan berdoa dulu. Pimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baik, mungkin dari Pak Bayu itu saja. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan. Tepuk 1, 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.